Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Di pagi hari ini, semoga kalian selalu semangat dan selalu ceria, terus tidak malas dalam mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling pada pagi hari ini. Nah, di sini Kak akan memperkenalkan diri dulu karena kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Arifatul Zufairiyah, biasa dipanggil Zufa, dan saya dari Institut Agama Islam Negeri Kudus, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Kalian tahu kan bimbingan konseling itu apa? Nah, bimbingan konseling itu kan BK, yang anak-anak mengiranya itu BK adalah polisi sekolah. BK itu menakutkan, padahal BK itu tidak menakutkan. BK itu justru memberikan pelayanan kepada kalian yang merasa kesulitan dalam menentukan sesuatu hal. Ketika kalian mendapati sebuah masalah, kalian bisa datang ke BK, terus bercerita dengan guru BK untuk mendapatkan solusi yang bisa membantu kalian keluar dari masalah yang sedang kalian hadapi. Nah, sebelum kegiatan ini saya lakukan, di sini saya memiliki jargon untuk membangkitkan semangat teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya nanti ikutin saya ya. Smile, sehat, cerdas, ceria. Oke, kita lakukan bareng-bareng sekali lagi. Smile, sehat, cerdas, ceria. Nah, sekarang adik-adik semuanya udah semangat kan? Udah bahagia semuanya kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya ambil. Di sini saya akan memberikan sebuah layanan yang bernama bimbingan dan konseling BK klasikal. Bimbingan dan konseling klasikal. Nah, apa sih bimbingan klasikal itu? Bimbingan klasikal merupakan kegiatan layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik dalam suatu rombongan belajar, dan kegiatan itu dilakukan di dalam kelas. Nah, jadi kegiatan ini itu merupakan bimbingan klasikal. Terus materi apa sih yang akan saya bahas dalam bimbingan klasikal kali ini? Nah, materi yang akan saya bahas kali ini itu mengenai bullying, karena di zaman sekarang marak sekali tindakan-tindakan bullying yang bisa mengakibatkan korban dari bullying itu mengambil jalan keluar untuk bunuh diri karena dia tidak sanggup untuk melewati permasalahan ini. Mereka beranggapan bahwa mereka lelah, mereka capek karena mereka sering dibully, dan mereka mengambil jalan keluar untuk mengakhiri hidupnya. Nah, sangat menakutkan sekali kan ya. Maka dari itu kita harus mengambil langkah untuk stop bullying. Jangan pernah melakukan tindakan bullying, karena tindakan bullying akan berakibatkan fatal bagi korban maupun bagi si pelakunya sendiri. Nah, oke, kita mulai ya. Kita mulai membahas materi tentang bullying. Kalian tahu nggak apa sih itu bullying? Terus apa yang menjadi penyebab bullying? Terus apa macam-macam bullying? Terusan dampak bagi pelaku, bagi korban, terus bagi saksi yang melihat tindakan bullying tersebut. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Pengertian dari bullying. Pengertian bullying adalah suatu tindakan menyakiti dari seseorang kepada orang lain dengan sengaja, dan hal itu dilakukan terus-menerus, dan si pelaku merasa bahagia ketika dia melakukan kejahatan itu. Nah, dia itu tidak merasakan penyesalan setelah dia melakukan tindakan bullying tersebut kepada korbannya. Dia justru malah merasa senang, ada perasaan senang di dalam hatinya, bukan perasaan penyesalan tapi perasaan senang. Nah, terus yang kedua yaitu jenis-jenis bullying. Jenis-jenis bullying ada macam-macam, ada 4 jenis. Yang pertama, bullying fisik. Bullying fisik kan contohnya kan menjambak, mencubit, memukul, mencolek, meludahi. Nah, semua tindakan-tindakan yang berhubungan dengan fisik kita. Terus yang kedua yaitu bullying verbal. Bullying verbal itu bisa mengejek, menertawakan, mendem dengan sinis.
memanggil dengan julukan yang jelek. Misalkan kayak gini contohnya, ada anak dia itu gendut, dia gendut sekali, dan dia memanggil temannya itu tidak dengan namanya tapi dengan hei gendut, hei gembrot. Nah itu bisa dinamakan sebagai bullying verbal. Terus yang ketiga yaitu bullying relasional. Bullying relasional contohnya itu menyebarkan gosip atau rumor, terusan melempar lelucon jahat yang memalukan. Misalkan itu dia melempar lelucon jahat tapi itu menyakiti dari orang yang diajak bercanda itu tadi. Jadi itu dia bercanda tidak melihat teman yang diajak bercanda ini itu sebenarnya dia sakit hati. Terus mengajak orang lain untuk mengucilkan seseorang. Nah, misalkan kalian ada teman, terus teman kalian ini tadi yang dia itu mengujuk-ujuki teman yang satunya untuk janganlah kalian bergabung dengan dia, jangan bermain sama dia, dia itu gini. Nah, itu bisa dinamakan sebagai bullying relasional. Terus yang terakhir yaitu cyberbullying. Kalian pasti sudah sering dengarkan cyberbullying. Cyberbullying itu tindakan bullying yang dilakukan di media sosial. Karena bullying itu tidak hanya dilakukan di dunia nyata, juga bisa dilakukan di media sosial. Contohnya itu tadi cyberbullying. Nah, dilakukan pelaku melalui sarana cyberbullying itu dilakukan pelaku melalui sarana media elektronik, melalui seperti komputer, bisa handphone, bisa email, bisa terus chatting room, bisa internet, SMS. Nah, itu bisa dilakukan melalui media-media itu tadi. Contohnya kan seperti menyebarkan gosip dan rumor yang buruk di dunia maya, terusan menggunakan akun orang lain tanpa izin, seperti contohnya apa ya, menghack atau apa sih. Nah itu. Terus yang ketiga yaitu dampak bullying. Nah dampak bullying tidak hanya bagi korbannya saja, tapi dampak bullying bagi korban, dampak bullying bagi si pelaku tindakan bullying itu tadi, terus dampak bullying bagi saksi atau orang yang melihat tindakan bullying itu tadi. Ini juga bisa menghasilkan dampak yang buruk. Terus yang pertama kita bahas dulu dampak bagi si pelaku. Dampak bagi si pelaku kan yang pertama dapat menjadi penyebab perilaku kekerasan pada jenjang pendidikan berikutnya. Nah, tindakan kebiasaan dia membuli seseorang ini bisa dia bawa ke pendidikan nanti dia seterusnya. Misalkan dia melakukan tindakan bullying itu ketika dia masih SMP. Nah, tindakan ini bisa dia bawa nanti ketika dia beranjak ke SMA. Seperti itu. Terus yang kedua, pelaku cenderung berperilaku agresif dan terlibat dalam geng serta aktivitas kenakalan lainnya. Nah, biasanya pelaku bullying ini dia itu merupakan salah satu anggota dari gangster, kayak anggota geng motor, terus anggota geng anak-anak nakal lainnya, anak-anak pang, anak-anak tongkrongan yang meresahkan masyarakat itu. Terus yang ketiga, pelaku rentan terlibat dalam kasus kriminal menginjak usia remaja. Nah, tindakan bullying itu kan tidak dilakukan di sekolah saja. Dia kan pelaku bullying itu kan dia kan terlibat dalam geng-geng di luar sekolah itu tadi. Nah, geng-geng di luar sekolah itu tadi pastinya kan dia kan juga sering melakukan keributan di masyarakat, dan itu kan bisa menimbulkan tindakan kriminal, dan dia bisa saja berurusan dengan pihak kepolisian jika terus-menerus melakukan hal tersebut. Terus yang kedua, dampak bagi si korban, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Nah, ketika dia mendapatkan bullying fisik tadi, dia kan akan cedera fisiknya. Terus yang kedua, tertekan pikirannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala psikis lainnya. Nah, karena tindakan bullying tadi, dia itu merasa depresi, dia merasa tertekan. Setiap harinya dia selalu terfikirkan, sampai-sampai dia itu bisa saja dia takut datang ke sekolah karena dia takut bertemu si pelaku yang membuli dirinya itu tadi. Dia merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti itu karena dia selalu dibully, dia selalu ditekan setiap harinya.
Terus yang ketiga, pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Nah, keadaan seperti ini bisa sering sekali dialami oleh korban-korban bullying karena dia sering dibully. Nah, dia kan tidak memiliki teman karena teman-temannya pasti akan menjauhi dia, karena jika teman-temannya mendekati dia, teman-temannya akan takut juga menjadi korban bully ini tadi. Jadi dia tidak punya teman, dia suka menyendiri. Terus yang terakhir, terganggu prestasi belajarnya. Nah, karena dia menjadi korban bullying itu tadi, prestasi belajarnya juga akan bisa menjadi terganggu. Dia akan jarang datang ke sekolah, bisa. Terus dia menjadi tidak susah untuk berkonsentrasi ketika berada di dalam kelas, ketika ada guru menjelaskan di depan kelas. Terus yang ketiga, dampak bagi si sanksi, mengalami perasaan yang tidak menyenangkan. Nah, dia akan mengalami perasaan yang tidak menyenangkan karena dia melihat tindakan bullying itu tadi. Seperti ini. Dia melihat tindakan itu, tapi dia tidak berani untuk mengadu ke orang lain karena dia takut ketika dia mengadu ke orang lain, dia juga bisa menjadi korban bullying itu tadi. Maka hal yang dia lakukan hanya bisa diam. Dia tidak bisa bercerita kepada siapapun. Nah, yang kedua, merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya. Nah, itu tadi, kalau dia nekat untuk bercerita dengan orang lain, dia akan itu merasa takut, nanti saya akan menjadi korban yang selanjutnya. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir, dapat mengalami prestasi yang rendah di kelas karena perhatian masih terfokus pada bagaimana cara menghindari terjadi target bully. Nah, bukan hanya si korban saja yang mendapatkan hasil prestasinya rendah, tapi saksi juga bisa, karena dia kan juga pikirannya terganggu karena dia takut menjadi korban bullying yang selanjutnya itu tadi. Terus cara mengatasi bullying. Yang pertama, catatlah tempat orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Nah, catat di mana kalian itu dibully dan tindakan bullying apa yang kamu dapatkan dari si pelaku bullying itu tadi. Terus yang kedua, abaikan, penindas, dan jauhi. Nah, sebisa mungkin kalau kalian itu dibully, jangan pernah perlihatkan rasa takut kalian terhadap si pelaku bullying itu tadi. Kalau bisa kalian itu memberontak. Pokoknya itu jangan merasa lemah. Kalian harus merasa kuat kalau kalian itu tidak bisa dibully dan tidak bisa ditindas oleh siapapun. Terus yang ketiga, tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Nah, kalian itu harus meningkatkan rasa keberanian kalian. Jangan menjadi takut karena satu orang atau dua orang yang menindas kalian. Kalian harus berani untuk melawan hal itu, karena hal itu sangatlah buruk. Terus yang keempat, bicara pada pelaku bullying. Tunjukkan bahwa apa yang dilakukan pelaku bukan hal yang baik dan bahkan berbahaya. Nah, kalian bisa memberikan sedikit nasihat kepada si pelaku itu tadi bahwa tindakan bullying itu tidak baik, akan memberikan dampak bagi kamu, si pelaku, dan aku sebagai korban. Jadi yang mendapatkan dampak buruk itu bukan hanya aku sebagai korban, tapi kamu sebagai pelaku juga akan mendapatkan dampak buruk. Terus yang selanjutnya, bantu teman yang menjadi korban bullying. Jika menyakitkan perilaku bullying, jangan diam saja. Dan cobalah untuk memberi dukungan pada korban. Nah, kalau ada teman kalian yang dibully, kalian jangan malah menjauhi dia, karena dia itu membutuhkan kalian. Dia itu membutuhkan dukungan dari kalian, memberikan semangat. Jangan malah dijauhi, terus dikucilkan. Kan dia kan terus jadinya kan kasihan. Dia udah jadi korban bullying, dia dijauhi sama teman-temannya, dia nggak punya teman untuk bantu-bantu sharing apa masalah dia. Kan kalau dia punya teman untuk bantu sharing, kan setidaknya kan sedikit meringankan beban pikiran, seperti itu. Terus yang terakhir, jangan pernah ikut-ikutan melakukan tindakan bullying. Jangan pernah meniru tindakan bullying, karena hal itu, ingat, bullying itu tidak hanya membawa dampak buruk bagi korban, tapi juga bagi pelaku dan orang-orang di sekitarnya. Nah, itu tadi beberapa sedikit materi tentang bullying, dan saya akan menayangkan sebuah video yang sedikit menjelaskan tentang materi yang saya sampaikan tadi.
Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan perkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang materi yang saya sampaikan, dan selanjutnya saya akan menunjukkan sepotong video yang dia ini benar-benar menunjukkan sikap bullying ketika ada di sekolahan. Ini itu ada temannya yang jatuh, dia tidak menolong tapi malah menertawakan temannya yang jatuh itu tadi. Kan harusnya kalau ada teman yang kesusahan kita kan membantu, bukannya malah menertawakan. Nah, ini adalah teman-teman mereka yang nantinya akan membuli si anak itu tadi. Ini dia ini korban bullying, dan yang 3 tadi itu adalah pelaku bullying tersebut. Nah, sebelumnya dia kan melakukan bullying secara verbal karena kan dia menertawakan si temannya itu tadi. Dan hal ini tindakan bullying itu dilakukan di hari selanjutnya lagi. Nah, si korban bullying ini tadi ketika dia didatangi oleh para pelaku bullying, dia merasa takut, tetapi dia memiliki 2 teman yang bisa menunjukkan perasaan tidak takutnya kepada si pelaku bullying ini. Maka ketika kita menunjukkan rasa tidak takut itu, si pelaku akan pergi dengan sendirinya dan tidak akan melakukan bullying lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan di keesokan harinya dia tidak melakukan bullying itu lagi. Jadi kan di sini fungsinya si korban bullying itu memiliki teman kan bisa menjadi menjadi pelindung ketika si korban tidak berani untuk melawan si pelaku.
dia masih memiliki teman yang bisa membantu korban untuk melawan si pelaku itu tadi. Setelah 3 minggu, nah setelah 3 minggu justru dia malah mendapatkan bullying fisik. Dia disiksa oleh si pelaku bullying ini tadi. Nah, ini bagi orang-orang yang melihatnya, dia ingin melawan, dia ingin membantu si korban, tapi dia tidak berani karena dia merasa takut terhadap si pelaku bullying ini tadi. Jadi yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang melihat ini, dia hanya bisa melihat dan meninggalkan si korban begitu saja. Nah, tadi si korban ini dia sudah memiliki niat, dia sudah ada niatan untuk mengakhiri hidupnya. Dia sudah menulis sebuah surat untuk teman-temannya supaya dibaca oleh teman-temannya karena dia sudah benar-benar frustasi dengan kehidupannya yang dia setiap harinya selalu dibully, disakitin oleh si pelaku bullying itu tadi. Tapi untung saja temannya itu bisa bertindak dengan cepat. Nah, maka dari itu fungsi teman, peran teman dalam hal ini itu sangat besar bagi si korban. Karena teman ini bisa menguatkan si korban. Teman juga bisa mencegah tindakan si korban yang nantinya akan berakibatkan fatal. Maka dari itu, jangan pernah kalian meninggalkan korban bullying. Justru kalian itu harus merangkul si korban bullying itu, ikut memahami keadaannya, menguatkan dia supaya dia itu bisa melewati hal ini dengan baik. Nah, oke. Tadi itu sedikit informasi mengenai bullying. Jangan pernah kalian melakukan tindakan bullying dimanapun itu, karena tindakan bullying akan berakibat buruk bagi kalian si korban, pelaku maupun saksi yang melihatnya. Nah, jika kalian melihat tindakan bullying, sebisa mungkin kalian harus cepat-cepat melaporkan ke seseorang yang mungkin bisa kalian percaya dan bisa mengakhiri tindakan bullying itu tadi. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang mengenakan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.